Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfian Yafi Rizani dari angkatan 2020. Langsung saja, materi pertama yaitu administrasi sistem. Apa itu administrasi sistem? Administrasi sistem adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para pakar TI untuk suatu organisasi. Tugasnya adalah memastikan bahwa sistem komputer dan semua layanan terkait bekerja dengan baik. Tugas-tugas dalam administrasi sistem sangat beragam dan seringkali bervariasi, tergantung pada jenis sistem komputer yang dipelihara. Meskipun kebanyakan dari mereka berbagi beberapa tugas umum yang dapat dieksekusi dengan cara yang berbeda. Orang yang bekerja di bidang ini disebut sebagai seorang sistem administrator atau lebih sering dikenal sebagai sysadmin. Apa saja tugas sysadmin? Sistem administrator atau sysadmin adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem, memelihara, dan juga mengoperasikan sistem server. Selain itu, sysadmin juga melakukan instalasi dan juga memperbaiki sistem komputer atau server. Jadi, bisa disimpulkan sebagai seorang sysadmin akan bertanggung jawab atas kelancaran fungsi server dengan cara mengelola, merawat, melakukan instalasi, dan konfigurasi tertentu. Tidak lupa juga, sistem administrator juga harus memastikan agar server selalu uptime, lancar, dan aman. Untuk tugasnya yang begitu banyak yang rumit, seorang sysadmin harus membekali diri dengan ilmu komputer yang mumpuni. Selanjutnya adalah apa saja tanggung jawab seorang sysadmin. Tanggung jawabnya, satu adalah install dan patching hardware dan software. Seorang sistem administrator bisa melakukan instalasi hardware dan software dan juga menguasai pengoperasiannya. Selain instalasi, sysadmin juga bertanggung jawab atas update dan upgrade software dan hardware, mengelola, melakukan troubleshooting, dan merancang kinerjanya. 2. Mengelola password dan SSO. Ini termasuk dalam tugas sysadmin untuk mengelola administrasi user baik internal perusahaan maupun eksternal atau pelanggan. Sysadmin harus memastikan keamanan password dan SSO yang digunakan oleh karyawan-karyawan perusahaan. 3. Menjalankan backup dan disaster recovery. Data yang disimpan di dalam server tentu harus rutin di backup. Kalau terjadi masalah dengan servernya, maka data bisa dikembalikan. Selain itu, bila terjadi force majeure seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya, sysadmin akan bertanggung jawab dalam menjalankan disaster recovery supaya downtime-nya tidak memakan waktu. 4. Menjaga keamanan sistem. Keamanan data di server dijamin juga oleh sistem administrator. Keamanan sistem ini dapat dicapai dengan membuat firewall atau membangun batas akses. Selain itu, sysadmin juga bertanggung jawab untuk menjaga atau memonitor fungsionalitas sistem pada server. 5. User training. Memberikan training bagaimana cara menggunakan software yang berkaitan dengan aktivitas karyawan dan perusahaan. 6. Dokumentasi. Mendokumentasikan permintaan dari end user, kebutuhan bisnis, dan juga permasalahan teknis juga dilakukan oleh sysadmin. Hal ini diperlukan untuk tracking dan juga merencanakan upgrade, penyesuaian, dan lainnya. Selanjutnya, skill yang diperlukan seorang sysadmin. 1. Analytical skill. Skill ini sangat dibutuhkan karena dalam pekerjaannya, seorang sistem administrator akan menghadapi berbagai jenis permasalahan yang berbeda. Saat mampu berpikir secara analitis, tentunya akan lebih mudah untuk mengevaluasi masalah dan mencari jalan keluarnya. 2. Problem solving skill atau keterampilan memecahkan masalah juga sangat penting untuk dimiliki. Saat ada masalah pada sistem jaringan di perusahaan, seorang sysadmin lah orang yang harus bertanggung jawab mengatasinya. 3. Communication. Sistem administrator adalah salah satu profesi yang juga mengandalkan komunikasi dalam pekerjaannya. Saat sedang bertugas, seorang sistem administrator harus bisa menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 4. Multitasking.
Seorang sistem administrator biasanya akan mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus sehingga diperlukan kemampuan multitasking. Terkadang, permasalahan pada jaringan dan sistem komputer tidak hanya dialami oleh satu orang saja, tetapi langsung beberapa orang sekaligus. Itulah mengapa mereka harus mampu bekerja dengan cepat serta melakukan multitasking. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.